Konsep dasar umat Islam, ibadah itu bukan cuma sholat. Implementasinya pada muamalah. Ibadah turunannya muamalah. Sholat, ibadah, muamalahnya tanha anil fahsyai wal mungkar. Jadi jangan berbuat fahsya, jangan berbuat mungkar. Masih ibadah dua-duanya. Ya, dua-duanya masih ibadah. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, jangan dibedakan. Ritualnya ada pahala, sosialnya ada pahala. Jadi kalau orang sholatnya benar, tangannya nggak akan maksiat. Kan malu, Pak, tangan dipakai sholat terus dipakai maksiat, apa nggak malu sama Allah? Sekarang ini yang paling bahaya, semua pakai uang. Akan tiba satu keadaan di mana peradaban ukurannya materi. Masalah pun materi. Ya, coba nih yang terjadi di Palestina, di mana-mana Timur Tengah, materi nggak jauh dari oil and gas, minyak dan gas. Itu yang sekarang rame-rame, kan materi dunia, kedudukan. Sudah dapat kedudukan, cari apa? Cari materi juga. Cari tambang, cari emas, cari nikel, cari batu bara, cari macam-macam, materi dunia. Ya, saya nggak tahu kalau di sini ya, nggak tahu saya. Cuma kondisinya ya akan tiba begini. Mau sekolah harus punya uang. Uangnya pun bukan standar uang harus ada, bukan. Tapi diukur dengan materi, nggak bisa bayar, nggak usah sekolah. Tiba itu akan tiba waktunya. Ya, semua pakai uang. Kedudukan pakai uang. Akan tiba masanya. Nah, kalau semua diukur sudah menggunakan materi, maka dunia lawannya akhirat. Akhirat pasti menurun. Orang tuh kalau sudah sibuk dengan dunia, jangan harap akhiratnya akan naik. Pasti turun. Karena itu lawan. Ya, akhirat tuh lawan dunia. Lawan tuh maksudnya begini, kalau yang dunianya diarahkan tuh akhirat, bagus. Tapi kalau difokuskan dunia, ini pasti tinggal. Ya, jadi konsep lawan itu bukan berarti dipertentangkan, bukan. Maksudnya, hidup di dunia ini perangkatnya dibawa memenuhi kebutuhan akhirat. Bukan meninggalkan profesi yang baiknya. Anda tetap jadi direktur. Jangan resign. Saya mau jadi pengurus masjid aja. Jangan. Itu ceramah yang salah. Tetap jadi direktur, cuman sholat tetap dijaga. Manajer tetap hafal Quran. Dokter tetap puasa sunnah. Jadi profesinya mengantarkan pada kebutuhan akhirat. Yang salah itu direktur proyek dunia dikejar, sholat tinggal. Ya, Quran nggak pernah baca. Larut tadi situ dikuasai oleh dunia. Ukuran akhirat sudah nggak ada. Kalau ukuran akhirat sudah nggak ada, kontrol akidahnya hilang. Kalau sudah hilang, sifat ihsannya melemah. Ihsan itu merasa diawasi Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sudah pekerjaan gak jadi ibadah, sudah merasa gak dilihat Allah. Bahaya. Konsep dasar umat Islam, ibadah itu bukan cuma sholat. Implementasinya pada muamalah. Ibadah turunannya muamalah. Sholat, ibadah, muamalahnya tanha anil fahsyai wal mungkar. Jadi jangan berbuat fahsya, jangan berbuat mungkar. Masih ibadah dua-duanya. Ya, dua-duanya masih ibadah. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, jangan dibedakan. Ritualnya ada pahala, sosialnya ada pahala. Jadi kalau orang sholatnya benar, tangannya nggak akan maksiat. Kan malu, Pak, tangan dipakai sholat terus dipakai maksiat. Apa nggak malu sama Allah? Maaf ya, jangan bapak lah gitu. Saya ke kamera aja nih. Hei Anda yang baru korupsi itu. Apa nggak malu tangan dipakai korupsi terus dipakai sholat? Allahu Akbar. Ini tangan baru nyogok. Terus Allahu Akbar, apa nggak malu nih bawa tangan hasil nyogok? Penanya pakai apa tuh? Tuh baru ngetik yang jelek tuh. Ini begini, ini begitu. Tangannya baru dipakai untuk mencela orang. Terus mengatakan Quran, Sunnah, lalu mengatakan Allahu Akbar takbir dengan tangan yang baru dipakai maksiat. Apa nggak malu? Coba antum tuh yang rekam tuh handphonenya tuh. Coba. Ada gambar apa di situ? Apa nggak malu handphonenya dimasukkan ke saku di bawah sholat dan di situ ada gambar-gambar yang tak pantas. Nah sekarang jangankan luarnya, ini tangan produk diri kita yang ada maksudnya pada diri kita yang diciptakan Allah. Tolong ya syarahnya dilengkapi. Yang diciptakan Allah yang harus dipakai baik, dipakai maksiat. Setelah itu dipakai sholat, apa nggak malu? Ini lisan yang dipakai zikir, astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar. Lalu digunakan mencela. Setelah itu kita katakan Allahu Akbar. Apa nggak malu? Coba dilihat.
Nah, itu seharusnya konsep pertama standar kegiatan kita ibadah, minum ibadah. Makanya semua giat orang Islam itu ada doanya. Bapak Ibu cek deh, nggak ada kegiatan yang nggak ada doanya. Cuma di Islam. Ini menunjukkan agama ini bukan buatan manusia. Kalau bukan ketetapan Allah, nggak mungkin ada pekerjaan kecil apapun ada doa. Dan doanya beda-beda. Mana ada manusia yang bisa mengarang sesuatu, ya? Satu bacaan yang mengiringi semua kegiatan dan beda-beda. Manusia mana bisa begitu? Gak ada yang bisa. Tadi masuk masjid ada doanya nggak? Masuk dengan keluar sama nggak? Beda. Bangun tidur dengan akan tidur sama nggak? Beda. Dari mana bisa muncul seperti itu? Nah, doa itu menjadikan kegiatan otomatis sebagai ibadah. Kalau tak hafal doa, ucapkan bismillah. Ini supaya jelas ya, supaya jelas nih, saya contohkan. Ini saya mau minum. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Antum kan jauh, jangan diambil. Dekat ke saya nih. Ini punya siapa? Belum tentu. Kalau belum diminum, belum tentu punya saya. Yang sudah masuk ke tenggorokan rezeki saya. Kalaupun disiapkan tidak saya minum, bukan punya saya. Jelas? Belum tentu punya DKM, jamaah langsung pengen ngambil bisa. Ya, kalau diridhakan. Nah, lihat sini. Ini saya mau minum. Minum ini kegiatan biasa, menghilangkan haus. Tapi ketika saya minum, menyebut nama Allah dengan niat ibadah. Misal, tak tahu doa, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan karena segar dan hilang haus, bukan. Begitu diletakkan, dituliskan pahala. Jadi ibadah, minumnya menghilangkan haus, kalimat tadi menjadikan ibadah, ditulis bekal akhirat 10 kebaikan. Kalau ikhlas. Makanya ukuran ibadah itu enak, ikhlas. Bukan hasil. Ya, tapi kalau tadi niatnya pengen ria, pengen begini, nggak ada ibadahnya, abtar, terputus. Nah, sekarang saya mau tanya, kita hidup puluhan tahun sampai sekarang, berapa yang jadi ibadah bakal kita untuk pulang? Kadang-kadang aneh ya, rizki itu kan nggak tahu diatur. Akhirat kita belum pasti, kembali ke kita ini ikhtiar untuk menjemput takdir Allah. Rizki sudah diatur. Kenapa Anda, maaf ya, ini gini nih, supaya paham logikanya. Yang punya rizki siapa? Saya ulang nih, yang punya rizki siapa? Yakin? Baik. Ini ada tawaran kerja jadi penjaga toko. Saya nggak perlu sebutkan tokonya apalah. Ya, mau Januari, Februari, April, Mei, terserah. Pokoknya toko. Jaga toko, tapi ketentuannya kalau ada waktu sholat nggak boleh sholat. Gaji 1 juta sebulan. Saya tanya, pilih jaga toko apa pilih sholat? Tentu prakteknya demikian. Naikkan lagi deh, antum nih yang kerja di perusahaan. Ada tender nih. Ini kalau 1 juta masih bisa kelihatan, sholat. 100 miliar tendernya. Waktunya bersamaan dengan Jumat. Pilih Jumat atau pilih 100 miliar? Bayar pulsa aja lagi Jumatan. Ini Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Makanya ketika turun surah Jumu'ah itu ayat 11-nya, kalau yang yakin rezekinya dari Allah, maka kejar yang dari Allah ini. Ini aneh, dia meninggalkan Jumat. Jumat yang suruh Allah, dia yakin rezeki punya Allah, tapi dia meninggalkan perintah Allah. Allah balik nanya, kalau saya wafatkan kamu sebelum dapat itu bagaimana? Kata Allah. Jumat nggak dikerjakan, rezeki nggak didapat. Nah, tapi tidak demikian juga dalam prakteknya. Orang yang terkuasai dunia sampai kena penyakit wahan, ukurannya pokoknya uang, nggak peduli. Pokoknya saya harus dapat, berapapun biayanya. Anak saya mesti masuk kuliah di situ, berapapun biayanya. Saya mesti dapat kedudukan itu, berapapun biayanya. Saya mesti dapat barang itu, berapapun harus dikeluarkan. Dan dunia udah nggak peduli bagaimana cara, ini wahan. Tapi dia masih sadar, nanti ada siksa kubur. Nanti ada siksa neraka, ada surga. Dia sadar, tapi karena terikat dengan dunia, ujung hidupnya dia nggak siap. Takut meninggal.
Ya, akhirnya ya coba-coba aja untuk umroh juga gitu. Cuman hartanya dipakai dari hasil nyogok, hasil korupsi, macam-macam. Jadi begitu ada orang haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab oleh malaikat. Allah sampaikan ke malaikat, la labbaik la sa'daik. Enggak ada labbaik tuh, enggak ada sa'daik. Labbaik Allahumma labbaik. Datang orang hanya habis nipu orang, habis korupsi. Labbaik kata malaikat, la labbaik. Enggak ada labbaik tuh. Tuh albek tuh katanya. Ah, itu benar hadis tuh. Albeknya bukan, tambahan aja tadi. La labbaik la sa'daik kata malaikat. Enggak ada kamu labbaik, enggak ada sa'daik. Enggak ada benar-benarnya kamu itu. Gitu. Kamu hati-hati.